Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila sami wa dzurriyyati wa jalla syada salihin jalan katul muqarrabin. Husan ila mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi Dimaski sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husan abana wa madina wa jantina sallallahu alaihi wasallam. Husan ila mahatina al-asqiya malang talabiti wa sa'dil alim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sadisu wa isrun. Hadis yang ke-25. An Jabir radhiyallahu anna rajulan. Saat temene seseorang iku sa'ala bertanya sapa rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu ketika ada seorang laki-laki nanya ke Nabi begini. Ara'aita, bagaimana pendapat Tuhan? Idza sholaitu nalikane salat sapa ingsun maktubati. Kanjeng Nabi, menurut jenengan gimana kalau saya sudah salat 5 waktu? Wasumtu lan puasa sapa ingsun Ramadan. Saya rajin salat 5 waktu, puasa Ramadan ya. Wa ahlaltu lan menghalalkan sapa ingsun ala halala ing halal. Wa haramtu lan mengharamkan sapa ingsun al harama ing haram. Walam azib lan tidak nambah sapa ingsun ala dzalika ing atase tadi salat, poso, menjaga makanan halal dan haram syai'an ing sesuatu. Adkhulu, adakah iso masuk sapa ingsun al jannata ing surga. Ini pertanyaan minimalis. Kanjeng Nabi, bagaimana kalau saya hanya melakukan salat 5 waktu, kemudian saya rajin puasa Ramadan, kemudian saya menjaga makanan saya dari yang haram, apakah bisa masuk surga? Saya hanya melakukan 3 loh, puasa sama sholat, menjaga makanan. Zakat mungkin kan yang mampu, kalau yang nggak mampu kan nggak zakat. Berarti orangnya minimalis, mungkin ekonominya pas-pasan. Jadi dia nggak kepikir untuk zakat, karena hartanya nggak banyak. Sehingga dia hanya mengatakan, saya hanya sholat 5 waktu, sama puasa, kemudian menjaga makanan haram. Apakah saya bisa masuk surga? Apa jawab Nabi? Naam, ya. Jadi kalau Anda minimalis, itu udah cukup. Pokoknya jaga salat 5 waktu, puasa. Kalau sekarang mungkin tambah zakat ya. Maksudnya nggak ada zakat. Kalau zakat kan bisa. Tambah zakat dan menjaga makanan haram. Syaratnya masuk surga cuma 4. Itu aja toh. Kita bisa jaga. Mari kita berusaha menjaga makanan haram, menjaga sholat, puasa. Itu ke-26. As-sabi'u wa isrun. Hadis nomor berapa? 27. An Sufyan ibnu Abdillah qala, kultu nanya sapa ingsun ya Rasul, kul ngucapa sapa tuan li kepadaku fil islami ing dalam Islam. Kaulan ing ucapan layas laas alu yang tidak perlu bertanya sapa ingsun anu saking kaul ahadan ing seseorang weroka ing liyane tuan. Ini Sufyan bin Abdullah itu nanya ke Nabi, pertanyaannya simple. Kanjeng Nabi, tolong saya dikasih tahu sesuatu yang saya tidak perlu bertanya pada orang lain lagi. Cukup jenengan pertanyaan sekali ini sudah cukup. Kalau kita biasanya apa? Jaluk tip ya. Ustaz, tipnya ngerjakan UTS gampang. Apa tipnya? Nanya dosennya, apa soalnya besok. Dulu kalau Ustaz punya teman tuh gini, kalau besok mau ujian, besok mau UTS, dia sowan ke rumah dosennya. Ustadz, saya sowan, pertama silaturahmi, kedua saya mohon doa restu. Besok ujian mata kuliahnya jenengan. Itu tipnya. Dia menjadi salah satu lulusan terbaik. Coba, akhirnya kan karena dosennya kenal, akrab, dan dapat doa restunya. Dan itu
ternyata tidak hanya S1. Ada juga yang teman-teman S3, doktor. Besok ujian, dia datang. Ustaz, besok itu kan ujian tertutup saya. Saya nguji jenengan. Kira-kira apa yang harus saya siapkan? Nah, itu tip paling mudah. Kanjeng Nabi ditanya, Kanjeng Nabi, tolong saya dikasih tahu sebuah pesan yang saya tidak perlu lagi nanya pada orang lain. Nabi, karena pertanyaannya simpel, Nabi juga simpel jawabannya. Kala jawab sapa Nabi, kul ngucapa sapa sira amantu billah. 1, iman. Kata Nabi, kalau Anda ingin sesuatu yang penting, yang nggak perlu lagi bertanya, 1, amantu billah, iman. Itu kemarin udah Ustaz sampaikan. Kenapa kita harus iman? Iman itu kunci untuk keselamatan. Kalau kita ingin selamat, kita harus iman. Tanpa iman nggak ada sesuatu apapun yang berarti. Karena tanpa iman berarti kita tidak mengkaitkan diri kita kepada Allah SWT. Kemudian sumastaqim, kemudian istiqomahlah siro. 1, iman, setelah iman istiqomah dengan iman kita, itu udah cukup. Hanya masalah istiqomah itu apa? Kan gitu. Kala ngendika sapa ulama, hadal hadis, utai hadis di atas, hadis 27, iku min jawami'i kalami, saking ringkesane semua dawe Nabi. Wahwa, jadi intine Islam, intine hadis itu 2. Amantu billah summastaqim. Iman kemudian istiqomah. Wahwa utai hadis tadi iku mutabikun, sesuai biqauli ta'ala maring dawe Allah Ta'ala. Ini ada ayat, kalau di kitab Anda mungkin ada ayatnya ya. Ada, ini surat apa? Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Innalladzina sak temene orang-orang qalu yang ngucap sapa alladzina rabbunallah, siapapun mereka yang iman pada Allah dengan rabbunallah summastaqamu kemudian istiqomah. Maka dijamin oleh Allah Ta'ala fala khaufun, maka mereka tidak akan pernah merasa khawatir alai mengatasi mereka. Orang yang beriman kemudian istiqomah, jaminannya Allah Ta'ala, mereka tidak akan pernah merasa khawatir. Mereka tidak akan merasa sedih. Kalau kita sering sedih, sering galau, berarti mungkin kurang istiqomah. Kan gampang toh. Walahum yahzanun. Kalau khaufun itu khawatir, walahum yahzanun, khazana itu sedih. Tidak pernah sedih, tidak pernah galau. Itu jaminannya Allah Ta'ala. Itu syaratnya apa? Iman dan istiqomah. Qala ngendika sapa jumhur ulama, maknal hayatil hadis aminu iman. Jadi qala rabbunallah itu artinya iman. Istiqomah itu apa? Wal tazimu, lan menetepi taat Allah Ta'ala ing taat maring Allah Ta'ala. Ada penafsiran yang bagus yang Anda bisa catat. Ketika Abu Lais, salah seorang tabi'in, ketika beliau ditanya, sumastaqom itu artinya apa? Beliau memberikan 4 indikator. Jadi orang yang disebut istiqomah itu indikatornya 4. Kata beliau pertama, hifdzul lisan. Jadi orang yang istiqomah itu menjaga lisan. Kalau sekarang apa itu? Menjaga update status ya. Apa yang harus dijaga? 1, menjaga lisan itu dari ngerumpi. Ngerumpi itu apa? Hibah. Ada ayat yang ngarang itu walai taghtab ba'dukum ba'do. Hendaknya seseorang tidak ngerumpi temannya, tidak ngerasani, tidak menghibah temannya. Itu ayatnya jelas. Ada ayat Al-Quran yang melarang kita begitu. Hendaknya kita itu tidak menghibah satu sama lain. Jadi hifdzul lisan itu kata Abu Lais, 1 adalah tidak ghibah. Kemudian yang kedua adalah tidak mengadu domba. Kita sering, kemarin muncul lagi rame di Twitter, ada update status yang membandingkan antara Nabi dengan kelompok tertentu sekarang.
Yang kemudian intinya adalah bahwa kelompok yang sekarang tidak sesuai dengan Nabi. Seolah-olah kemudian sebagian umat Islam diadu dengan Nabi. Sekarang viral, seolah-olah kemudian mereka yang paling sunnah, yang paling sesuai Nabi, dan yang tidak sesuai dengan mereka, tidak sesuai dengan Nabi. Perilaku mengadu satu sama lain. Abu Lais mengatakan, sumastakomu itu maknanya satu, hifdzul lisan. Yang kedua adalah al-muhafadzah ala sholatil khamsi, menjaga sholat 5 waktu. Saya kira kita bisa istiqomah, semoga. Kemudian yang ketiga adalah as-sunnah bi Rasulillah, mengikuti sunnah Rasul. Yang keempat, al-infaq fisabilillah. Tafsirannya itu, kalau menurut Abu Lais. Jadi, siapa yang iman pada Allah, kemudian istiqomah, yang istiqomah itu ada 4. 1, menjaga lisan. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul. Yang ketiga adalah menjaga salat. Dan keempat, infak. Maka insya Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jaminannya Allah Ta'ala. Wasaminu, hadis yang ke wasaminu waisrun, hadis 28, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an fi su'ali Jibril. Di dalam pertanyaan Jibril, anil imani saking iman, wal islami lan saking Islam, wal ihsani was saati lan kiamat. Saya kira ini populer. Anda hafal ya? Mal imanu, mal islamu, ada apa itu hadisnya? Mal ihsanu, suatu ketika Nabi pas ngumpul sama sahabat, kemudian tiba-tiba ada orang datang. Orang itu tidak diketahui dari mana, tidak ada tandanya dari dia bepergian jauh. Jadi kayaknya orang sekitar situ. Tapi para sahabat nggak ada yang kenal. Kemudian orang itu berpakaian putih bersih bajunya, kemudian wajahnya bersih, tidak ada tanda dari bepergian jauh. Wongnya ganteng banget. Kemudian tiba-tiba datang ke Nabi, lututnya orang itu duduk, itu dekat banget dengan lututnya Nabi. Kemudian orang itu nanya, mal imanu, Muhammad ajarkan pada saya iman. Kemudian Nabi mengatakan, al imanu antuk minu billah wa malaikatihi wa rusuli. Yang kemudian sekarang dipakai menjadi rukun iman. Setelah nanya, orang itu aneh, sodakta, engkau benar. Coba, nanya tapi benar kan. Kayak kita, ya. Oh mbak, oh iya bener ku mbak. Jadi kayak kita tahu banget. Setelah itu nanya mal islamu. Kemudian Nabi mengatakan al Islam, anta syahada la ilaha illallah dan seterusnya. Begitu selesai, oh benar Muhammad jawabanmu. Kemudian beliau mengatakan, nanya lagi mal ihsan. Apa itu ihsan? Masih ingat ihsan itu apa? Apa? Ayarallahu, apa itu hadisnya? Yang artinya ihsan itu adalah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, seolah kamu sadar bahwa Allah melihatmu. Sehingga ihsan itu kita akan menjaga perilaku kita karena kita tahu kita itu senantiasa bersama Allah SWT. Nah, setelah itu terakhir beliau nanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi jawabannya beda. Yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada yang bertanya. Itu artinya kapan kiamat itu urusan pangeran. Kita juga nggak tahu. Jangankan kiamat, kita mati aja juga nggak tahu toh. Jangankan kita yang mau mati, malaikat yang mau mematikan kita juga nggak tahu. Anda masih ingat hadis riwayat Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu suatu ketika ngimpi ketemu malaikat Israel. Nah, kalau Anda kan beda ngimpi ini. Imam Syafi'i suatu ketika ngimpi ketemu malaikat Israel. Kemudian beliau bertanya, karena yang ketemu itu malaikat Israel yang bagian nyabut nyawa, Imam Syafi'i tanya, kapan saya mati? Itu pertanyaan bagus banget toh. Bertanya pada orang ahlinya, kapan saya mati? Malaikat Israel itu nggak jawab, beliau hanya mengatakan begini, menunjukkan tangannya dengan 5 jari begini. Ini loh. Imam Syafi'i kan tambah bingung.
Begitu sadar mimpi, dari mimpi sadar bangun, kok 5? Ini apa matiku kurang 5 hari, 5 bulan, 5 minggu, atau 5 tahun? Coba kalau Anda kemudian ketemu Israel, kemudian, Mbak, ini loh ya. Kira-kira malah tambah kayak seturu. Itu apa maksudnya gini? Coba, Imam Syafi'i itu ketika nanya, kapan saya mati? Malaikat Israel itu cuma jawab gini aja. Nggak ada statement. Cuma, gini loh. Karena bingung, itu menjadi pikiran beliau. Sampai berhari-hari beliau bingung. Itu apa maksudnya? Kemudian beliau nanya ke Ibnu Sirin, seorang tokoh ahli menjelaskan mimpi. Apa namanya? Saya kira Anda tahu Ibnu Sirin lewat kitab besarnya Takbir Mimpi. Itu sebelumnya riwayat sebelumnya ada masalah. Jadi antara Imam Syafi'i dengan Ibnu Sirin itu agak ada ketegangan. Imam Syafi'i nggak suka dengan Ibnu Sirin karena mendalami ilmu mimpi. Karena beliau merasa ilmu itu tidak cukup memberikan manfaat kepada agama. Ini catatan untuk kita. Jangan mudah menganggap buruk apapun yang ditekuni oleh orang lain sepanjang dia tidak menunjukkan sesuatu yang haram. Coba Imam Syafi'i itu agak ngeritik Ibnu Sirin dalam riwayat itu. Mosok kiai kok tukang bedek mimpi. Itu kan nggak agamis banget. Nah, mungkin kita begitulah. Karena itulah kemudian beliau ditegur oleh Tuhan. Kemudian ditemui oleh malaikat Israel. Kemudian Israel hanya jawab gini aja. Karena itu beliau nggak bisa memaknai itu, akhirnya mau nggak mau beliau harus ketemu kepada orang yang dikritik tadi, Ibnu Sirin, untuk nanya. Itu ajaran, sekali lagi ajaran untuk kita. Jangan pernah menghina, merendahkan profesi orang lain. Mungkin Anda dosen, mungkin Anda guru, ada teman kita yang profesinya mungkin kita merasa secara sosial tidak sebaik kita. Jangan pernah merendahkan siapapun. Sepanjang dia tidak haram. Karena kan kita nggak tahu. Akhirnya Imam Syafi'i nanya ke Ibnu Sirin. Kemudian Ibnu Sirin mengatakan, 5 tadi itu bukan berarti umur Anda kurang 5 bulan, 5 tahun, atau 5 hari. 5 itu menunjukkan sesungguhnya adalah bahwa malaikat Israel sekalipun itu tidak tahu 5 perkara. Itu urusan Tuhan. Salah satunya adalah kapan kita mati sendiri, itu juga nggak tahu. Jadi malaikat Israel itu kan taunya kan 40 hari sebelum kita wafat. Gitu kan? Jadi Anda masih ingat kalau kita ngaji bidayah, di akhirat itu ada pohon besar. Kalau di UIN ada pohon ilmu. Anda masih ingat? Jangan-jangan Anda juga lupa pohon ilmu. Ada pohon besar, kemudian setiap daun di pohon itu tertulis nama kita. 40 hari sebelum wafat, daun itu akan gugur. Dan malaikat tahu setelah gugur itu, oh ini tuh waktunya. Oh waktunya tante, misalnya, waktunya ini, waktunya kita masing-masing. Itu 40 hari. Karena itu Anda bisa lihat, biasanya orang yang 40 hari menjelang wafat, itu omongannya sudah nggak jelas. Biasanya sudah ngasih isyarat toh. Kayaknya, cuma kadang kita nggak ngeh. Kita sadarnya, oh kemarin itu maksudnya itu toh. Itu 40 hari sebelum wafat. Biasanya orang sudah omongannya sudah mengindikasikan. Malaikat baru tahu kapan kita mati, itu 40 hari sebelum wafat. Karena daun itu sudah jatuh. 5 hal itu. Itulah sa'ah. Wa huwa masyhurun fi Sahih Muslim. Atasiu Isrun an Ibnu Abbas radhiyallahu an kuntu ana sapa ingsun iku khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam suatu ketika. Ini Ibnu Abbas itu misanan ya dengan Nabi. Karena Abbasnya itu pamannya Nabi. Putrane paman apa namanya? Misanan. Nah, sepupu. Ya, dulu sepupu. Lai Jawa misanan ya. Kalau tidak tahu Sumatera. Abdullah bin Abbas namanya. Yang ini adalah
satu-satunya sahabat yang menerima wasiat Nabi tentang sholat tasbih. Ibnu Abbas suatu ketika bersama Nabi. Ibnu Abbas itu lahir 5 tahun sebelum hijrah. Berarti ketika Nabi wafat, berarti beliau umur sekitar 15 tahun. 5 tahun hijrahnya Nabi itu sebelum, kemudian Nabi di Madinah selama 11 tahun. Berarti ketika Nabi wafat, Abdullah bin Abbas itu umurnya 16 tahun. Umur 16 tahun itu nikahnya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu nikah umur 16 atau 17. Nah, kalau Anda ngikuti sunnah Rasul, ngikuti Sayyidah Fatimah, tamat SMA. Gitu kan? Kalau Anda ngikuti sunnah Rasul, Sayyidah Khadijah ya umur 40. Sayyidah Fatimah itu wafat umur menikah umur 16 atau 17. Kemudian selama 3 tahun, jadi beliau nikah umur sekitar 16-17, itu pada tahun ke-8 Hijriah. Nabi wafat tahun 11. Bersama Nabi, berarti 3 tahun, dia mempunyai putra 3. Berarti setiap tahun lahir 1. Begitu beliau nikah, lahir Sayyidina Hasan. Tahun berikutnya Sayyidina Husain. Tahun berikutnya Sayyidah Zainab. 3 putra Fatimah. Itulah kenapa kemudian Anda ingat Nabi itu ketika mereka masih kecil-kecil, itu Nabi sering ngomong cucunya. Karena Sayyidah Fatimah juga hamil. Gitu kan? Sehingga kemudian Nabi tuh sering tuh kadang sholat subuh, sholat kemudian Nabi pas sujud, kemudian ditompaki lehernya, coba. Sehingga sujudnya lama banget. Ketika para sahabat, Nabi sujudnya kok lama banget? Karena saya nggak bisa bangun, punggungnya Nabi ditompaki Sayyidina Hasan. Itulah kenapa kemudian sebetulnya kita itu harus membuat masjid itu care terhadap anak-anak. Anda lihat sekarang kan enggak? Anak kecil dilarang masuk masjid. Coba. Itu kan masjid kita menjadi enggak care terhadap anak-anak. Bagaimana kita kemudian akan mendidik anak kita untuk rajin ke masjid, mungkin dia enggak boleh masuk masjid. Mestinya enggak begitu. Mestinya enggak begitu. Itu yang kita harus mungkin kita harus perhatikan ulang. Kuntu suatu ketika Abdullah bin Abbas itu bersama Nabi. Berarti Nabi itu care terhadap anak-anak. Sering Nabi itu jalan bareng dengan anak-anak. Salah satunya Abdullah bin Abbas. Faqala kemudian dawuh sapa Nabi ya gulam. Ya anak kecil. Kalau bahasa kita apa? Gulam ya anak kecil ya. Nyaluke ponakane sepupunya itu ya gulam. Ini sedunia ingsun iku alimuka. Ngajari sapa ingsun ka ing sira bi kalimatin kelawan kalimat ini. Ya anak kecil tak ajari, perhatikan. 1, ikhfat jaga sapa sira, ingato sapa sira Allah ing Allah. Yahfatka mongko bakal jaga mengingat sapa Allah ka ing sira. Katakan Nabi senantiasa ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kita. Terutama ketika kita lagi senang. Kalau Anda lagi mendapatkan nikmat, dapat rezeki, jangan lupa Tuhan. Karena ketika kita itu ingat Tuhan, ketika senang, insya Allah Allah akan memperhatikan kita ketika kita sedih. Sebaliknya, pas senang lupa Tuhan, maka yakinlah kita juga akan terlupakan dari Tuhan ketika kita sedih. Hidup itu kan kadang sedih, kadang senang. Kita tuh yang sering terjadi, kita hanya ingat Tuhan ketika sedih. Tapi tidak ingat Tuhan ketika kita senang. Nah, dalam agama, di dalam banyak hadis, justru logikanya dibalik. Ingat Allah itu terutama adalah ketika kita senang, bukan sedih. Ifat, njogo, ingatlah Allah, Allah akan ingat kamu. Ifat, njogo, ingat sapa sira Allah tajid, mongko bakal nemu sapa sira hu ing Allah tujahadaka akan menjaga sapa Allah ka ing sira. Kalau kita ingat Allah, yakinlah kata Nabi, Allah akan menjaga kita. Idza sa'alta nalikane minta sapa sira fas'al, mongko minta sapa sira Allah. Kalau kita butuh, mintalah kepada Allah. Jangan minta yang lain. Fa idza ista'anta
nalikane butuh pertolongan sapa sira fastain mongko minta pertolongan sapa sira billahi kelan Allah. Jadi kita kayak surat Ikhlas. Allahus Samad. Jadi kita mengakui bahwa Allah lah yang tempat bergantung kita. Apapun, kalau Anda sedih, kalau kita punya problem, marilah kita menangis kepada Allah. Malam hari bangun, tahajud, curahkan semua isi hati kita pada Allah. Kalau begitu, boleh nggak Ustaz? Kita curhat pada orang? Boleh nggak? Kalau Anda sedih, boleh nggak curhat pada orang? Boleh. Kata Al-Ghazali, boleh. Kita itu curhat pada orang, boleh. Jadi kalau Anda punya masalah keluarga, punya masalah pribadi, punya masalah apa, curhat pada orang, boleh. Tapi Ghazali kemudian memberikan catatan, kalau kita harus curhat pada orang, maka pastikan orang yang kita curhati itu bisa membantu problem kita. Jadi tidak curhat pada semua orang. Apalagi ini ngabdi status. Sumpek rek, judul ditolak terus. Jadi akhirnya wong sak donya ngerti lah judul proposal kita bermasalah. Jangan mudah curhat di sosial media. Anaknya loro, Anda jadi ibu rumah tangga, anaknya anget, gak digolekno obat, langsung nadi status. Segera sehat ya nak. Ini apa isine? Mulane dulu di Twitter itu, sing suka komen begitu, statement begitu, langsung unfriend. Ini ngebek-ngebeki status kita yang nggak jelas. Pada dasarnya, kalau kita punya masalah, maka curhatlah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat curhat kita. Tapi bukan berarti kita nggak boleh curhat pada orang. Silakan curhat pada orang, tapi pastikan orang yang kita ajak komunikasi itu bisa membantu kita. Jadi tidak semua orang kemudian cerita. Karena bagaimanapun kita butuh penyaluran butuh problem kadang kan lebih nyaman, lebih enteng ketika kita bisa komunikasikan. Jangan kemudian ada masalah diem aja. Ada masalah kemudian di kamar mandi nangis. Nangisnya di kamar mandi. Nangisnya pas sholat malam, aja di kamar mandi. Nanti kademen. Ya suwe di kamar mandi lah kok Mbak. Habis nangis Mbak. Nangis di kamar mandi yo catuken dhewe to. Lek sholat kan ada kita merasa dekat dengan Tuhan. Kan ada toh orang yang suka stres mangannya tambah akeh. Sehingga makin stres makin gemuk. Kan ada juga. Kalau Ustaz punya adik dulu sejak kecil, kalau dia dimarahi ibu, dia nggak sedih. Kalau habis dimarahi langsung neng dapur, nggo piring kewede, nggo sego, mlebu kamar. Nafsu makannya lebih besar. Pokoknya tambah masalah, nafsu makannya tambah besar. Ya silahkanlah. Mulanya di antara kami bersaudara, dia yang paling mantap. Bobotnya paling mantap. Ada yang begitu. Tapi silahkanlah, itu pelampiasannya, asalkan tidak negatif. Tapi yang penting, kalau ada masalah, curhatlah kepada Allah SWT. Kalaupun harus curhat pada orang, pastikan orang itu bisa membantu kita. Jangan dipendam sendiri. Itu nggak mudah, nggak ada penyelesaian. Kanjeng Nabi mengatakan faida ista'anta nalikane minta pertolongan sapa sira ya fastain billah. Wa lam anal umata satene umat iku lau istama'at lamun berkumpul ala ayang fauka untuk memberikan pertolongan ka ing sira bisyai'in kalan sesuatu lam yang fauka mongko tidak akan bisa memberikan manfaat sapa mereka ka ing sira illa bisyai'in kecuali kelan sesuatu kot kata bau yang telah memastikan hu ing ma sapa Allahu laka maring sira. Yang bisa menentukan itu Allah Ta'ala. Andaikan seluruh semesta, kata Nabi, itu ingin membantu kita. Tapi kalau tidak atas izin Allah, nggak akan mungkin terjadi. Jadi begitu juga sebaliknya. Andaikan seluruh alam ini ingin membuli kita, ingin menghancurkan kita, kalau Allah nggak ridho, tidak akan terjadi. Sehingga dengan prinsip ini kita menjadi enak.
Karena siapapun tidak akan bisa merusak kita dan tidak akan juga memberikan manfaat kita. Hanya Allah yang bisa. Sehingga kemudian kita nggak khawatir, tidak khawatir diganggu orang dan tidak akan merasa bisa dibantu orang. Karena hanya Allah yang kemudian membantu kita. Sebaliknya, wa inistama'u nalikane kumpul sapa aladina ala ayaidruka untuk memberikan bahaya kepadamu bisyai'in kelan sesuatu lam yadruka mongko tidak akan membahayakan ka ing sira illa syai'in kelan sesuatu kot kata bahu yang telah memastikan menentukan ing mas sapa Allah alaika ing atase sira. Andaikan semuanya akan berkumpul untuk membuli kita, itu tidak akan terjadi kalau Allah nggak ridho. Sehingga sebetulnya yang penting itu Allahnya. Sehingga kalau ada sesuatu, pastikan kita mendekatkan diri pada Allah. Rufi'at akan diangkat apa alamu catatan wa jafat lan menjadi kering apa asuhufu catatan. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat Ghairi Tirmidzi tadi riwayatnya dari Imam At-Tirmidzi. Nah, sekarang riwayat lain dari At-Tirmidzi mengatakan begini. Ihfat, ingatlah sapa sira Allah ing Allah. Tajid. Ini janji ini Kanjeng Nabi begini. Biasakan mengingat Allah. Kan itu kalau dalam tarekat ingat Allah itu dibuktikan dengan bentuk zikir. Kenapa kemudian kita disuruh zikir? Kalau dalam tarekat Sadiliyah kita bahkan zikirnya itu sebanyak nafas keluar masuk nafas. Sehingga zikir kita biasanya pakai tasbih toh. Pakai tasbih, sehingga kalau pakai tasbih zikirnya biasanya hanya habis salat. Kalau yang ini zikirnya nggak pakai tasbih, tapi menggunakan nafas kita. Jadi setiap ambekan kita begitu narik nafas, kita ingat dalam hati Allah. Keluar nafas Allah. Sehingga nafas kita itulah tasbih kita. Sama dengan adat, ingat toh, kalau kita lagi pacaran. Ingat aku di dalam semua doamu. Apa itu? Begitu ya? Yang pacaran. Setiap doa kita menyebut dia. Setiap nafas kita menyebut Allah Ta'ala. Kata Nabi begini, ingatlah Allah. Maka apa jaminannya kalau kita ingat Allah? Tajidhu. Mongko bakal nemu sapa sirahu yang Allah amma maka ada di depanmu. Jadi maksudnya kalau kita itu senantiasa zikir ingat Allah, jaminan Nabi satu, Allah akan membimbing kita. Bahasa Nabi tajidhu amamaka. Engkau akan mendapati Allah ada di depanmu. Artinya kita akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan kalau Anda nulis skripsi kemudian dibimbing dengan dosen kita per kata, per kalimat, itu kan kita menjadi sangat mudah. Itu kalau yang bimbing kita dosen. Sekarang bagaimana kalau yang membimbing kita itu Allah Subhanahu wa taala? Maka hidup kita akan menjadi lebih mudah. Tidak ada apapun di depan kita. Tidak ada apapun yang merintangi kita karena yang di depan kita Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ifat tajidhu amamaka. Ta'aruf. Ini yang Ustaz sampaikan tadi. Ta'aruf mengenal sapa sira ilallah taala. Ta'aruf itu dari kata arafa, mengenal, mendekatkan. Padahal kalau Anda istilah ta'aruf. Mahasiswa baru ta'aruf. Berarti itu saling kenal. Sama dengan kalau Anda mau menikah, ada istilah ta'aruf. Dikenalkan. Sehingga kita itu mengenal suami kita itu lewat hati. Kalau kita bahasa Arab itu kan ada alima, ada arafa. Kalau alima itu pengetahuan. Tapi hasilnya, prosesnya menggunakan akal. Sehingga Anda belajar, Anda diskusi, itu produknya ilmu. Dari kata alima. Tapi kalau kita mengenal objek dengan hati, dengan kedekatan hati, itu namanya arafa. Sehingga beda antara arafa dengan alima. Kalau arafa itu lewat hati. Kita mengenal istri kita, Anda mengenal suami Anda, itu karena kedekatan hati kita. Itulah namanya ma'rifat. Sehingga orang yang mengenal Allah, itu kan lewat hati, bukan lewat logika. Karena itulah Anda tahu,
Orang yang sangat dekat dengan Allah biasanya dikenal dengan istilah al-arif billah. Kenapa arif billah? Karena mereka mengenal Allah dengan hatinya, bukan dengan akalnya. Nah, di sini dikatakan Nabi ta'aruf, ngenalo sapa sira ilallah, mendekatkan diri kepada Allah firrohoi, dalam waktu senang. Kalau mendekat Allah itu setiap saat ya, tapi lebih dekat itu ketika waktu senang. Kalau waktu senang kita dekat Allah, ya'rifka, mongko akan mengenal sapa Allah ka ing sira fisidai, ing dalam ketika Anda susah. Ketika Anda sedih, kita lagi ada masalah, insya Allah Allah akan datang. Karena ketika senang, kita dekat Allah. Sebaliknya, kalau kita senang lupa Allah, maka ketika kita sedih, kita pun akan ditinggalkan Tuhan. Wa'lam, lan ngerti sapa sira annama satene barang ahtoaka kang membuat salah kang isira lam yakun mongko ora akan teka apa ahtoaka liusibika akan membahayakan apa ahtoaka ka ing sira. Kalau kita dekat dengan Allah, maka apapun yang enggak baik itu tidak akan menimpa kita. Jadi kita akan terjaga insya Allah. Jadi tidak akan ada musibah apapun yang kemudian membuat kita jatuh. Mungkin kita memang ada musibah, tapi itu tidak akan membuat kita jatuh. Sehingga musibah itu hanya lewat aja. Kalau di sini Nabi mengatakan, ma'ah to'aka lam yakun liyusibaka. Apapun yang enggak baik itu, lam yusibaka, tidak akan membahayakan kita. Wa ma'asobaka, begitu juga apapun yang menimpa kita lam yakun, maka tidak akan terjadi apa asobaka liyuhtiaka, akan membuat kita jatuh, kita menjadi salah. Karena itu kan Anda ingat kalau kita nganten anyar, apa doanya nganten anyar itu apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Anda ingat itu dua kalimatnya. Barakallahu laka dan kemudian wa baraka alaika. Jadi barokah itu yang kalau barokah laka itu artinya sesuatu yang baik. Jadi kalau kita ada di nganten, Anda menikah, apapun yang baik yang kita dapatkan semoga berkah. Tidak hanya yang baik, wa baraka alaika. Alaika itu artinya apapun yang tidak baik, musibah yang tidak baik, itu pun memberikan dampak positif untuk kita. Itu artinya yang berkah itu bukan hanya yang baik. Kita mendoakan, kalaupun mungkin kita di keluarga ada masalah, masalah itu tidak membuat kita jatuh. Masalah itu tidak akan apalagi membuat kita firok, enggak. Tapi masalah itu justru akan membuat kita makin romantis. Itulah babarokah alaika. Nabi juga mengatakan siapapun yang dekat dengan Allah, apapun kesalahan tidak akan, atau apapun yang enggak baik tidak akan menimpa kita. Andaikapun kita tertimpa masalah yang enggak baik, itu pun tidak akan menjatuhkan kita. Syaratnya satu, ta'aruf billah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi akhirih wa'lam. Sadarlah an-nasra saat temene. Nasr itu apa? Pertolongan, iku ma'as-sabri. Kita harus sabar, semoga dengan sabar kita mendapatkan pertolongan. Wa anal faraja, tak setemene kelonggaran, iku ma'al karobi, setiap ada kesedihan. Jadi setiap ada kesedihan, jangan sedih karena bersama kesedihan kita akan ada kelonggaran. Wa ma'al usri, lan bersama kesulitan yusron, ada kemudahan. Kalau siapa namanya yang dari Sidoarjo, Gus Ali, beliau mengatakan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahasanya puitis banget, cuma Ustadz gak bisa puitis kayak beliau. Tapi intinya adalah bahwa Tuhan menjanjikan kita setiap ada kesulitan, mesti ada kemudahan. Jadi mungkin kita saat ini mendapatkan kesulitan, tapi yakinlah, jangan putus asa. Pada waktunya akan bahagia. Kan gitu toh, akan enak pada waktunya.
bukan enak zaman kuto, bukan itu. Tapi akan ada enak pada waktunya. Tapi yang pasti semua adalah ketika kita menghubungkan hati kita pada Allah SWT. Baik, kita lanjutkan besok. Yang hadis 1, hadis yang ke-30 panjang banget. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وقراباتي ونبينا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وقراباتي ونبينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.